Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz Nur Alfani dengan NIM 2022-331. Kali ini akan mempresentasikan kuis statistika pekan ujian akhir semester. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Laporan ini akan membahas analisis regresi menggunakan data dari Kaggle yang memiliki minimal 1000 data dan minimal 10 variabel numerik. Dan analisis regresi ini dilakukan dengan menggunakan Python dan Excel. Di laporan ini juga akan diuji asumsi klasik regresi berupa normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan juga kita memodelkan regresi secara manual dengan Excel dan dengan Python menggunakan subset data dan seluruh data. Serta kita akan menguji partial regresi, uji simultan regresi, dan uji kebaikan model menggunakan R2. Selanjutnya, saya di sini menggunakan data dari Kaggle, yakni yang berjudul World Food Production, yakni data produksi pangan di dunia yang dihasilkan oleh setiap negara. Ini merupakan data links Kaggle. Selanjutnya, ini adalah contoh dari beberapa data produksi pangan dari setiap negara dengan 1000 data dan 10 variabel. Saya di sini hanya mengambil sampel sebuah data dari 1000 data. Selanjutnya yang pertama itu ada visualisasi distribusi. Pertama, saya mengambil dari 3 variabel aja. Ini ada produksi jagung, produksi ubi, dan produksi ubi jalar. Di sini akan mengecek distribusi normalisasi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik regresi ini menggunakan normalitas, yakni uji Shapiro-Wilk. Dari gambar ini, hasilnya adalah dari uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa p-value yang dihasilkan sangat kecil dan kurang dari nilai ambang batas umum, yakni ambang batas umumnya yakni 0,05 yang digunakan untuk menolak hipotesis 0 pada umumnya. Jika p-value ini kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, itu dari sininya menolak hipotesis 0. Selanjutnya yakni ada uji asumsi klasik regresi. Di sini menggunakan heteroskedastisitas, yakni menggunakan Bruce Pagam. Seperti yang di source code, dan hasilnya ini yakni nilai P untuk uji heteroskedastisitas ini sekitar 1,46 E20. Nilai P ini sangat kecil dan menunjukkan bukti ini adalah bukti yang menentang hipotesis 0. Karena itu kita bisa menjelaskan bahwa hasilnya ini adalah sangat signifikan sehingga menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya yakni ada uji asumsi klasik regresi dengan menggunakan heteroskedastisitas autokorelasi. Untuk statistik uji Durbin-Watson ini autokorelasi adalah sekitar 0,63. Statistik ini digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada analisis regresi tersebut. Dan statistik ini berkisar antara 0 sampai 4 dan nilai mendekati 2 itu tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Dalam statistik ini
Ini menunjukkan angka 2, berarti tidak adanya korelasi yang signifikan. Selanjutnya yakni ada pemodelan regresi. Pemodelan regresi ini menggunakan manual, yakni menggunakan Excel dengan cara mengambil 100 data dari 1000 data yang kita punya dan mengambil 5 variabel dari 10 variabel dan dianalisis menggunakan Excel pakai rumus XX inverse XY. Seperti yang di PPT ini, data di samping ini adalah saya mengambil sebuah sampel aja di Cocoa Bean Production. Data ini merupakan data dari 100 dan 5 variabel yang berhasil. Hasilnya adalah 29,94273775. Selanjutnya yakni koefisien regresi. Untuk di koefisien regresi ini, saya melakukan pemodelan regresi menggunakan Python. Yang tadi sebelumnya kan menggunakan Excel, kali ini menggunakan Python. Saya menggunakan pemodelan menggunakan Python dan membandingkan hasil dari Excel sebelumnya. Untuk di sini memang ada perbandingan, yakni tadi di Cocoa Beans yang sebelumnya yang di Excel itu tidak seperti yang di Python. Selanjutnya ini adalah hasil perbandingan regresi. Eh, Sangat berbeda untuk hasil dari Excel maupun Python. Regresi Excel dan Python adalah dua metode yang digunakan untuk melakukan regresi linear. Kedua tersebut, Excel dan Python ini memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Dan regresi Excel ini memiliki kelebihan yaitu mudah digunakan dan dapat digunakan oleh pengguna dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Dan regresi Python ini memiliki kelebihan. Kelebihannya yakni fleksibel dan dapat digunakan untuk melakukan analisis yang lebih kompleks. Dan kekurangannya ini lebih sulit daripada regresi Excel. Selanjutnya yakni uji parsial regresi. Dari hasil source code-nya ini, hasilnya adalah menunjukkan koefisien determinasi adalah 0,081 yang menunjukkan bahwa sekitar 8,1% variabilitas dalam produksi jagung ini dapat dijelaskan dalam produksi tomat dan produksi yang lain. Nilai statistik yang rendah menunjukkan bahwa setidaknya ada satu variabel yang memiliki pengaruh kepada variabel dependen. Selanjutnya yakni uji simultan regresi. Dari hasil yang saya dapatkan ini hasilnya sama seperti yang uji simultan parsial, yakni 0,081 yang menunjukkan bahwa sekitar 8,1% variabilitas ini menunjukkan setidaknya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh kepada variabel dependen. Selanjutnya ada uji kebaikan model menggunakan R2 square. Seperti yang ditampilkan ini sama juga yang ada di parsial maupun yang ada di simultan. Hasilnya adalah 0,081 yakni 8,1%. Untuk kesimpulannya, dari visualisasi distribusi world food production, yakni ada beberapa variabel yang mendekati normal. Dan untuk pemodelan regresi manual yang menggunakan Excel, ini memperlihatkan pengaruh masing-masing terhadap produksi jagung itu sendiri. Dan untuk Python yang sudah saya jelaskan tadi, itu hasilnya beda sama yang di Excel. Untuk uji parsial dan simultan ini hasilnya yang saya dapatkan itu sama semua.
Dari hasil regresi semua ini, Excel maupun Python perlu disesuaikan dengan kebutuhan analisis lebih lanjut. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.